MKA menghafal Al-Quran berakhlak mulia. Hayya 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 MKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Uma Ulfa Mariatul Kipdiah LC. Good morning, Mrs. Nurul Huda SPD. Good morning, Ummahat of Markas Quran Al Hanif students. Thank you so much for being here. I wish you all in a pleasant today. Welcome to the seminar English Open Our Mind. Open Your Mind. Okay. I want to introduce myself. My name is Siti Halimah. I'm a Muyassirah in Markas Quran Al Hanif. I live in Citayam, Bogor, West Java, Indonesia. I have two children, 7 and 4. It's a precious change for me to be your host on the very special occasion today. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us guidance, happiness, healthy, and mercy, so we can attend and participate in this special event without any obstacles. Praise and salutation upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who had brought us to the path of the light from the darkness in this life. I would like to welcome Mrs. Nurul Huda SPD as our speaker and teacher today. Thank you. All of the audience, on this special morning, we have several again as follow. First, opening. The second is lesson. Third, question and answer. And the last one is closing and praying. Okay. Now let's reopen the seminar by saying. Itu untuk dakwah. Kayak dan itu apa ya? Kalau tokoh-tokoh Islam yang keren dalam bidang bahasa, salah satunya yang pertama itu adalah Zaid bin Sabit. Itu sekretarisnya Rasulullah. Kalau dulu ya Umar bin Khattab ketika baca Tauratnya orang Yahudi, Rasulullah marah itu. Kenapa baca? Kira Rasulullah tahu ya, kalau misalnya Umar bin Khattab baca Taurat Yahudi dan kemudian nantinya Umar jadi khalifah, ntar orang bilang, oh Umar terinspire dari kitab Taurat gitu, makanya nggak boleh ya waktu itu mungkin ya. Tapi saya nggak tahu sih, belum baca detail tentang hadis yang itu. Nah kalau si sahabat Zaid bin Sabit ini disuruh bahkan ke Rasulullah, kalau nggak salah mungkin dicek lagi kepada yang ahli hadis, saya tidak berkafaah sekali di bidang itu, cuma tahu kulitnya doang. Waktu itu Rasulullah bertanya ke Zaid, kamu bisa bahasa Yahudi, Ibrani itu? Oh, nggak bisa Rasulullah. Terus Zaid merasa bahwa, oh itu artinya Rasulullah nyuruh saya belajar bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu mirip kayak bahasa Indonesia dengan bahasa orang Malaysia. Jadi ketika orang Malaysia ngomong, orang Indonesia tahu artinya. Ketika orang Indonesia ngomong, orang Malaysia tahu. Tapi bahasa beda kan, beda-beda tipis. Sama dengan bahasa Arab dengan bahasa Yahudi, bahasa Ibrani itu. Orang Arab ngomong, orang Yahudi paham. Orang Yahudi ngomong, orang Arab paham, tapi bahasanya berbeda. Terus dipelajarilah oleh Zaid bin Sabit bahasa Ibrani itu dan dia berhasil 17 hari, bro. Jadi 17 hari dia bisa belajar bahasa Ibrani gitu. Masya Allah, keren sekali. Nah, selanjutnya ada salah satu pahlawan kita, yaitu Agus Salim, Haji Agus Salim. Nah, Haji Agus Salim itu jadi ada cerita lucu. Dia kan belajar bahasa, dia bisa 7 atau 8 bahasa gitu. Dan itu di zaman tidak ada Google Translate. Tidak ada Google ya, berarti dia itu bakal ngecek kalau ada kamus ya, kamus secara manual, kamus yang tebal berdebu, enggak lah berdebu, dia bersihkan ya saya rasa. Tebal itu cek satu-satu. Masya Allah perjuangan ya orang-orang yang belajar bahasa zaman dulu. Jadi waktu itu pernah Haji Agus Salim ini diundang atau ada acara dengan siapa itu namanya Pangeran
Charles, nggak salah, siapa ya, salah satu pangeran Inggris. Waktu itu rokok mungkin belum ada, nggak tahu apakah waktu itu rokok itu sudah ada apa itu namanya, hukum makruh atau itunya, tapi beliau dulu merokok. Agus Salim dulu merokok. Terus dihembuskannya asap rokok itu ke pangeran Inggris itu. Oh, jadi kalau orang Minang bilangnya bagak sangai, berani sekali gitu. Jadi ditiupkan dihembuskan. Batuklah si pangeran ini kan. What are you doing? Mungkin dia bilang kayak gitu ya. Ngapain sih kamu ngapain gitu. So dia Haji Agus Salim bilang kayak gini, translatean bahasa Indonesianya. Nah, inilah alasannya kenapa bangsa kamu datang ke negara kami gitu. This is the reason why your nation come to my land. Like, you know, tembakau, di situ ada cengkeh, ada macam-macam kan dalam rokok gitu. Nah, so jadi bisa dengan dia bisa bahasa Inggris, dia bisa menyemburkan asap rokok ke wajahnya. Sebenarnya nggak penting sih. Ke wajahnya si pangeran Inggris itu gitu. Nah, mungkin seperti itu ya kira-kira motivasi kita untuk belajar bahasa Inggris. Terakhir, saya ini mau ngajarin anak nih bahasa Inggris nih, tapi saya belum perfect gitu. Salah satu ustadz bilang gini, salah satu ustadz dan ustazah yang hafizah bilang gini, kita nggak perlu nunggu anak kita, sama ketika ngajarin Al-Quran kan, kita nggak perlu nunggu kita dulu hafiz dulu sampai baru anak kita suruh ngafalin Quran gitu. Kita bisa sejalan. Kalau misalnya talaki, kita ngafalin, kita yang talaki di rumah misalkan, kita ngafalin ayat baru untuk anak, kita yang ucap, terus dia ulang kan. Sembari kita talaki, kita juga nambah hafalan kan sebenarnya. The same things go with English. Like when you learn new words in English, so you tell your son or your daughter about that, and then you will learn a new lesson. You will learn a new word. So probably it's every day. So that's cool, right? Jadi bagi yang merasa perfeksionis, ya saya termasuk orang perfeksionis ya sebelumnya. Sebelum mendengar ustazah hafizah itu memberikan wejangan, baru mikir ya nggak usah nunggu kita perfect dulu, kita bisa belajar sembari mengajarkan anak kita bahasa Inggris. Nah seperti itu kira-kira ibu-ibu. Jika ada pertanyaan silahkan. Lanjut Mbak Lima. Okay, maybe Ummahat want to ask to Mrs. Nurul Huda about how to learn English easy or others are the difficult to maybe in conversation or speaking especially. Maybe. Yeah, it's okay. Everything. You can ask everything. You can ask everything about English. Maybe Bunda Firha or Mom of Oais. Mau tanya tapi pakai bahasa Indonesia aja ya, Umi. Boleh. Boleh. Ya. Saya Feli, Uminya Uwais. Gini, Miss, kalau misal kita kan bahasa Inggrisnya pas-pasan ya, pas ngajarin anak itu kan bisa jadi mungkin vocabnya salah. Nah, ketika mereka menyerap itu, mereka bingung nggak sih kalau misalnya dengerin, kan suka saya setelin, itu tuh kayak Net Geo People gitu. Mereka suka roaming nggak sih, Miss? Oh, iya, oke. Nah, berarti kalau misalnya kita setel itu, at least kita tahu itu tuh. Kita harus pelajari dulu. Misalnya kita, kalau misalnya kita, boleh aja sih, cuma kalau saya pribadi, kalau kita, karena sejauh ini masih, mengajarnya lebih ke yang detail, gini aja deh, kalau misalnya dia tanya satu kata, kalau kita tahu, kita jawab. Kalau kita nggak tahu, ntar ya Umi cek Google dulu. Karena saya gitu. Google dulu ya, cari pronunciation-nya benar, nanti pada salah. Jadi itu akan terwire di kepalanya kan. Jadi ini sebenarnya bacanya bambu ya, bukan bambu. Itu bacanya yang benar bambu kalau nggak salah, bambu. Ini shampoo ya, bukan shampoo. Kita ternyata salah ngomong, kita bilang shampoo. Padahal itu sebenarnya shampoo, kayak gitu. Jadi kalau kita nggak tahu, kita jujur aja. Oh, maaf ya Di, ntar ya Umi cek dulu ya. Cek ntar, kita hafal coba pronunciation-nya. Ntar kalau, abis ini rencananya insya Allah ada kelas, nanti bisa pertemuan 1 kali 2 minggu kalau nggak salah.
Nggak apa-apa ya Ustazah Halimah, saya yang umumkan, nggak apa-apa kah? Gak apa-apa. 1 kali per 2 minggu mungkin ya. Iya, 1 kali. 1 kali Salah. per 2 minggu. Saya Selama agak 20 kali pertemuan. terbalik ya. Berarti 2 kali 2 seminggu tadi minggu saya ngomong ya. sekali. Bukan 2 kali seminggu ya. Iya, Kalau salah. 1 kali seminggu nanti itu. Saya agak susah. Maksudnya saya agak susah angka ya. Jadi karena suka terbalik di kepalanya 2 minggu sekali. Terus omongnya 1 kali 2 minggu. Bulatnya Ya, gitu. Balik. 2 minggu sekali, Mrs. Ya, that's correct. Jadi nanti kita akan belajar cara di bahasa Inggris tuh ada cara apa istilahnya? Ada lambang-lambang tertentu kayak kita cuma punya A kan, tapi mereka punya E. Kita cuma punya E atau atau E kan. Mereka punya E, so like that. So they have different. Kita cuma punya I, mereka punya I. That's different sound like that. Sorry. Ustadz Amal sedang beraksi ya, maaf. Lagi main-mainan. Jadi kalau untuk case yang tadi, kalau kita misalnya tahu, kita kasih tahu. Kalau kita nggak tahu, berarti kita harus praktis dulu sebentar. Bentar Umi cek. Oh ini artinya ini gitu. Seperti itu, Umi. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama. Okay, maybe Umi Dwi maybe mau bertanya. Actually, I'm speaking English not fluently. Oh, it's okay. Go ahead. But I want to learn more and more. But That's great. Okay, maybe Umi Dwi want to ask something? Yes, Miss, there is question from me. Not, I'm so learn. Yes, still learning with Miss Ustazah Halimah ya. So I kok. I ask something. Okay, it's okay. Go ahead. Ini sebenarnya this question ya. Ini sebenarnya pertanyaan ini dulu nih pinter bahasa Inggris untuk bahasa atau untuk anak ya. Soalnya apakah setiap anak reguler bisa diajarkan bilingual ya, 2 bahasa atau lebih gitu? Karena yang pertama pengalaman saya anak pertama kan ABK ya. Sedari usia 1 tahun juga sudah saya ajarkan English and Arabic kan. Dan ternyata itu nggak bisa karena saya baru ketahui ketika usia 1,5 tahun beliau disabilitas intelektual karena jadi hanya 1 bahasa yang harus dia kuasai dulu. Jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya di sini, apakah setiap anak reguler bisa diajarkan 2 bahasa? Gitu sih, karena alhamdulillah sekarang sudah ada adiknya ya, insya Allah ya lalu kata kita bilang adiknya insya Allah sehat. Dan semuanya gitu. Jadi itu yang ingin saya tanyakan, Miss. Punten, terima kasih. Masya Allah. Barakallah. Siapa? Ini anaknya. Gini, ketika bayi itu ada pronunciation, bahkan bahasa Prancis mungkin atau bahasa Jerman yang mereka keluarkan. Pernah ingat nggak? Kita bayi itu kayak mereka kalau istilah bahasa Inggrisnya mumbling, kayak dia ngomong sendiri kayak sekitar 6 bulan 7 bulan itu ada pronunciation bahasa Jerman kayak kita nggak punya ya dalam bahasa Indonesia, tapi di bahasa Jerman ada kayak bahasa Jerman tuh kayak ich heiße nur Huda und ich komme auf Indonesia kayak gitu. Pernah bahasa Jerman waktu SMA sedikit. So anak bayi coba kalau kita lihat pas awal, saya mungkin ini case-nya adalah bayi reguler. Kalau bayi dengan kebutuhan khusus mungkin akan berbeda case. Allah alam belum tahu. Tapi masya Allah Umi sebelum jawab itu masya Allah keren, bisa bersemangat, keren. With that kind of disability, the special baby that you have in the first time. Well, itu tadi. Jadi
mereka sebenarnya punya kekuatan gitu. Bayi-bayi itu telah dilengkapi oleh Allah. Jadi gini sebenarnya. Wah, terlalu banyak gini ya. Mohon maaf. Dalam dunia perbahasaan itu mirip dengan dunia perbiologi gitu. Dalam dunia biologi ada teori evolusi Darwin kan? Dan ada juga terakhir itu ada teori creation gitu, atau teori penciptaan gitu. Orang-orang yang suka agree dengan teori evolusi Darwin, mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Maksudnya semua ini kayak Lego dimasukin ke dalam plastik kantong kresek, terus keluar jadi Legonya sudah tersusun menjadi helikopter gitu. Nah, itu kalau orang Darwin percaya itu, orang percaya teori evolusi. Sedangkan sudah ada ilmuwan-ilmuwan Barat bahkan mereka percaya pada teori penciptaan, theory of creation, bahwa ini semua ada yang pencipta. Sama dengan bahasa, ada yang percaya bahwa bahasa itu dituliskan oleh orang tuanya. Gitu, apa orang tuanya ngomong, pasti anaknya hanya bisa belajar apa yang orang tuanya ngomong. Dan juga ada teori-teori linguis atau ahli bahasa yang bertuhan gitu, percaya Tuhan. Mereka percaya bahwa di kepala manusia ini ada chips bahasa yang dikasih oleh Tuhan gitu. Jadi semua bayi itu, misalnya bayi Indian nih, atau bayi Papua ditaruh ke Prancis gitu, dia bakal bisa ngomong bahasa Prancis. Karena dia chipsnya tadi, jadi dia bakal bisa ngomong. Allah kasih pronunciation, mereka bisa ngomong kayak gitu. Sama orang Indonesia juga coba perhatikan bayi-bayi itu ketika dia ngomong, pas belajar ngomong itu dia ngomong sendiri kayak padahal itu pronunciation itu bisa dan bisa jadi ada di bahasa-bahasa lain yang kita nggak punya. Cuma karena kita cuma nggak kasih dia tahu don't let them know what's the language, like we do not rehearse, kita tidak latih lagi kayak bahwa suara-suara tadi ada di bahasa, misalnya di bahasa Jerman kayak tadi, kita cuma kasih dia bahasa Indonesia dan tidak ada lafal-lafal itu, maka ya udah, kalau setelah dia 3 tahun 2 tahun hilang lah itu, nggak ada lagi yang Frau, kayak bahasa Jermannya ibu, atau ibu itu bahasa Jermannya Frau, kita tidak punya Frau di bahasa Indonesia. Nah, makanya mereka untuk bisa mempronounce itu lagi, melafalkan itu lagi, mereka harus belajar lagi ketika udah besar gitu. Jadi untuk anak reguler, insya Allah saya optimis gitu, bahwa dia bisa. Contohnya, lagi anak pertama saya yang tadi, awalnya saya mikir kan, dikajarin bahasa Inggris 3 tahun, kayaknya gimana ya gitu. Padahal ada yang lebih start, teman saya bilang bahwa usia 6 bulan itu, bukan teman, ada expert, seorang, nggak teman sih, pemateri tentang bilingual, bahkan usia 6 bulan itu sudah boleh dikasih. Salah satu teman-teman yang kuliahnya di Leeds di UK, ngambil bahasa Inggris untuk young learners, bahasa Inggris untuk pembelajaran untuk anak-anak. Dia bilang bahwa usia 6 itu udah boleh dikasih tahu gitu, 6 bulan maksudnya. You want to sing, Jadi inputnya udah dimulai ketika dia usia 6 bulan kayak gitu. Bahkan kalau masih dalam bayi pun bisa kita campur bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Well, that's fine, that's good even. Kayak gitu. Jadi insya Allah bisa itu. Semakin banyak kita kasih input dia, listening, semakin bagus itu kayak gitu. Jadi optimis karena dia dipersenjatai oleh Allah untuk belajar bahasa. Begitu Ibu. Siap. Thank you so much. You're welcome. Ya, penjabaran dan semua penjabaran penerangannya dan semua example juga sudah sangat lengkap dari Miss Nurul. For secondly, thank you so much, Miss. You're very welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maybe the last question. Bunda Firha, maybe. Wow. Tanya apa ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Nurul, saya Firha dari Markas Quran. Mau nanya ini, Miss, saya termasuk orang yang trauma gitu dengan berbicara bahasa Inggris. Pertama, saya dari sekolah itu perasaan atau gimana ya? Saya itu belajar dengan guru-guru yang menurut saya
oh tidak amazing gitu. Jadi apa kata saya kok guru-gurunya belum ada yang serak di hati saya gitu saja. Jadi saya jadi ngebahasa Inggris jadi kayak kok susah banget saya belajar bahasa Inggris gitu saja sampai ya ibaratnya malu kalau ngomong bahasa Inggris jadi gitu saja. Miss jadi pengen gimana cara untuk menghilangkan rasa trauma itu gitu. Ya terima kasih Miss. Ya sama-sama. Sebenarnya agak mirip ya. Jadi kenapa saya susah bahasa Indonesia? Jadi waktu itu ya pas di kampus ada teman yang bahasa Indonesianya bagus. Terus saya kalau di Minang itu biasanya kita bilang kita nggak punya ya, kita punyanya Jadi kita bilang pedang bukan pedang, kita bilangnya merdeka bukan merdeka, kita bilangnya ember bukan ember sama ya apa ya. Jadi kita nggak punya kita bilangnya Jawa ya, kita nggak punya kita punyanya Jadi suatu waktu ketika saya ngomong di kelas itu dia bilang ketawain gitu sambil dia bahasa Indonesianya bagus kan diketawain gitu. Itu bacanya bukan pedang Nurul itu pedang. Jadi sampai sekarang sehingga ketika saya ngomong bahasa Indonesia itu jadi kayak agak malu gitu. Saya kalau bahasa Inggris I'm very glad, you know. Saya I'm very happy, I'm very fluent English I think. But when you're talking bahasa itu kayak udah berapa tahun ya. Ini sudah mulai agak lancar. I'm sorry. But berapa tahun itu perlu proses untuk menghilangkan trauma yang itu mungkin dari teman ya, kalau dari guru itu akan lebih parah. So the first things we need to do is that kayak materi parenting ya, kita berdamai dengan diri, Jadi kita berdamai dengan diri, maksudnya gini, kita maafkan guru-guru itu gitu. Mungkin beliau bukan tipikal guru saya yang cocok untuk bukan tipikal guru yang which is yang cocok untuk saya gitu, atau mungkin beliau ilmunya waktu itu belum sampai untuk tahap itu gitu ya, kita maafkan masa lalu gitu, masa lalu seri. Jadi kita maafkan guru itu, kemudian kita menatap jauh ke depan gitu. Oke, Bismillah, sekarang saya sudah tahu ilmunya, maka saya akan coba lagi gitu. Kita lihat apa positif impact-nya kalau kita bisa bahasa Inggris gitu. Kita bisa ajarin anak kita bahasa Inggris. Kita bisa jualan online pakai bahasa Inggris, customernya bisa jadi customernya Bude, jadi kita bisa balas chat pakai bahasa Inggris, atau kita bisa dakwah pakai bahasa Inggris gitu. Kita bisa start YouTube pakai bahasa Inggris gitu. Why not? Gitu. So yang pertama itu tadi kita maafkan guru-guru kita. Amal tolong Umi mah. Open the door. Buka pintu tolong nak. Adik. Ya Umi rapat. Tolong. Ya. Thank you. Jadi sampai mana ya? Itu tadi. Jadi at least sekarang kita udah tahu apa yang akan kita lakukan, dan bahwa bahasa Inggris itu bisa dipelajari dan bisa dipraktekkan. Makanya yang pertama kali yang dibahas di sini adalah mindset kita gitu. Pola pikir kita dulu tentang bahasa Inggris itu sebenarnya seperti apa, dan setelah itu baru kita mulai start belajar yang detail. Kayak sebenarnya seperti itu. Mungkin ada tambahan. Jadi sebenarnya bahasa itu terdiri dari dua, yaitu every language in the world have two things. The first thing is the vocabulary, and the second thing is the rules on how to use the vocabulary. So we call it grammar. So the grammar. Intinya dua itu sih bahasa itu. Grammarnya cuma vocab. Tapi sebelum kita belajar grammar dan vocab yang terdengar menakutkan, ya kita harus perbaiki dulu pola pikir kita tentang bahasa itu gitu. Kalau kita dekat orang kampanye, orang Indonesia yang kita bisa belajar salah satu bahasa tersulit di bumi, apalah bahasa Inggris itu gitu. Gila insyaallah. Jadi kalau kita aja bisa belajar itu, ya bully aja belajar bahasa Indonesia susah kayak gitu. So we have to build that confidence. Kita harus pede bahwa Bismillah, insyaallah bisa. Ini salah satu bentuk syiar Islam Salah satu bentuk syiar Islam. Nanti kalau anak saya bisa belajar bahasa Inggris, dia bisa dakwah bahasa Inggris, sekolahnya ini banyak. So set the dream, buat motivasi cari motivasi terbesar kita, maafkan guru-guru kita, and go with it, lanjutkan kayak gitu prosesnya untuk belajar seperti itu.
Baik, terima kasih. Terima kasih, Miss. Jawabannya ya Allah. Bismillah. Insya Allah. Kita belajar sama-sama ya, Miss. Semangatin kita ya, Miss. Yuk. Oke, Terima kasih, Bu Halimah. 5 menit lagi. 5 menit lagi, oke. Ya. At this time, maybe the last one section ya, closing and playing maybe ya. Atau masih ada yang nanya kah? Pertanyaan? One last? Oke. Masih ada 5 menit, silakan. Saya aja deh. Saya ya, boleh ya, Miss. What your motivation to learn English? What your motivation? The big motivation to learn English, especially debating. Oh, debating. Oh, Yes. that's some kind of different. Like I think is debating maybe is more beneficial to dakwah. Okay. Or I don't know. What your motivation? For motivation for debating. For debate. Yeah, for debate. Right. So the first things that jadi gini, anak-anak itu diciptakan berbeda gitu. Tergantung cara orang tua di rumah tuh. Dan saya adalah produk orang tua yang demokratis. Jadi di Minangkabau tuh ada beberapa suku ya, kayak kita punya kayak marga. Jadi suku ada bermacam-macam. Marga saya atau suku saya namanya suku Pisang. Jadi kalau marga yang lain ada Koto, Piliang, Caniago, banyak lagi yang lain. Nah, biasanya orang dengan marga saya itu orangnya egaliter. Jadi dengan orang tua kita bisa bilang, saya tidak setuju, saya harusnya ini gitu. Saya sukanya ini, saya nggak suka ini. Jadi di rumah itu egaliter. Kamu boleh punya pendapat yang berbeda, punya point of view yang berbeda dengan orang tua, boleh gitu. Jadi saya dengan orang tua mempunyai kapasitas yang sama untuk memberikan pendapat gitu. Dan boleh tidak setuju dengan orang tua. Nah, alhamdulillah itu Allah takdirkan saya maksudnya diberi hidayah itu ketika SMA gitu. Ketika SMA. Nah, kemudian saya ikut dulu. Ini jadi curhat nih, nggak muat 5 menit nih. Singkat aja. Okay. Habis itu pas di SMA saya ikut kelas, saya masuk sekolah nasional bertaraf internasional yang dulu SNBI. Bagi yang masih ingat tahun 2007 atau 2004 itu ada. Di situ kan pakai bahasa Inggris kan di kelas. So sebenarnya dulu pas the most important thing that I want to, what is the biggest motivation? Like, ketika kita debate, maka kita bisa ketemu dengan orang-orang yang pintar-pintar gitu. Maksudnya, ketika saya debate, maka gini, turnamen debat itu ketika saya SMA dan kuliah itu mirip kalau di SMA ada OSN kan, Olimpiade Science National Olympic Science, OSN, IPA, fisika, kimia. Saya anak IPA, tapi saya nggak suka kimia, fisika dikit, biologi sedikit, dan matematika no way. I don't like. Kalau bahasa Inggris tuh, saya suka. Nah, ketika itu saya ikut, saya mikir bahwa, kenapa ya, jadi kalau misalkan saya bisa menang, coba kasih tahu Abi, nak. Kasih tahu Abi. Jadi, kalau, kalau misalnya saya bisa debate dalam bahasa Inggris dan ngalahin orang-orang yang non-muslim, orang-orang muslim atau orang yang belum berjilbab gitu, well, I think it's gonna be cool. Saya mikir tuh, wah keren dong kalau saya bisa ngalahin mereka gitu. Saya dari jadi bisa, maksud tuh masih orang berjilbab. Oh, this is the biggest motivation. Ketika zaman dulu 2006 2000 itu tuh orang yang berjilbab seperti ini, ya seperti ini adalah teroris kan. Ya, ikut aliran sesat lah, macam-macam lah, itulah 2006 itu lagi santren kayak gituan, itu salah satu yang lagi ngetren itu kan. Terus saya I want to prove them that we are not a terrorist, that we are smart as well. So I joined the debate competition. Di situ saya ngalahin beberapa pas yang di SMA, itu salah satu bigger motivation saya. Ketika saya dipanggil sama kepala sekolah, wah ada ini juara ini Nurul Huda dari kelas ini, wah tampil depan dengan jilbab yang seperti ini, well I think it's dakwah,
saya berdiri. Nggak ada yang bisa bully saya, kayak gitu kan. Nggak ada nih yang bakal bully saya nih, nggak ada. Kayak gitu. The same thing. Nggak ada guru-guru yang bakal mikir saya teroris nih. Kalau saya ini juara 1 ini se-Sumatera Barat, nggak ada. Kayak gitu. So the same thing when I go to college. I want to show them, hey, we are smart too. Muslim are smart. Like, you know, and if the smart Muslim is supposed to be me, I will be the one. Like that. So, pas di kampus juga kayak gitu. Jadi saya membuktikan bahwa kamu nggak boleh nganggap remeh orang yang pakai jubah begini. Nggak boleh. Jadi saya pas di kampus sempat ngalahin apa ya? Pas di Filipina, waktu lomba debat di Filipina sempat ngalahin anak Kanada, anak Jepang 2 kali kah? Anak Macau, sorry, Bangladesh atau apa? Saya pernah ngalahin anak Malaysia debate. Jadi orang Padang, orang Indonesia bisa ngalahin anak yang naik kereta api Shinkansen, coba. Anak Jepang. Possible. Like this, well, I'm a Muslim, right? Well, jawab, like, okay. So like that. I think that's the biggest motivation that I have. Gitu, karena saya ngerasa, kayaknya talent saya di bahasa nih, kayaknya saya tipikal pemikir. Jadi bahkan untuk ngomong dengan manusia saja saya baca buku. Ada yang pernah baca buku Bagaimana Menyentuh Hati? Isi kalau saya nulis, itu buku zaman dahulu. Covernya hati warna merah, kalau salah. Jadi saya baca buku loh untuk gimana cara belajar ngomong sama orang. Jadi kalau misalnya ibu-ibu punya anak yang pertanyaannya panjang sekali dan tidak pernah berhenti, ini apa, kenapa, bla 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 bla, never say no, never say udah diam ya. Ibu saya, jadi cerita ibu nih, jadi panjang nggak apa-apa ya, dikit lagi. Jadi ibu saya nggak pernah memperlihatkan wajah capek atau lelah menjawab pertanyaan seorang Nuruda yang super cerewet dan super ingin tahu. Kalau Bukit Tinggi Padang itu ada kayak lembah yang cantik ya. Di sana ada air ada sungai mengalir di bawahnya, ada batu-batu, ada tebing yang cukup curam. Tapi di tebing itu keluar air. Terus dari perjalanan Bukit Tinggi Padang makan waktu 2 jam itu saya tanya tuh, usia 5 tahun atau berapa tahun. Ini apa, Bu? Kenapa ini, Bu? Itu daun ya, Bu? Itu kenapa, Bu? Itu airnya kenapa keluar bola tebing, Bu? Oh, itu apa, Bu? So I always talking. Jadi ibu nggak pernah bilang, diam ya. Nggak pernah. Ibu nggak pernah bilang saya suruh diam, nggak pernah gitu. Jadi saya nggak pernah tahu bahwa ibu saya itu lelah menjawab pertanyaan saya sehingga saya umur 27 tahun setelah menikah. Jadi setelah menikah saya dan suami pulang, waktu itu belum punya anak. Jadi ibu curhat ke suami kan, Iko si Nuroko, ini si Nuro ini dia itu suka ngomong sampai capek kita saya meladeninya ngomong. Sorry ya, agak Minang sekali saya. I don't know how to translate in bahasa Indonesia. So like that. Jadi ibu bilang, waktu itu sebenarnya dulu tuh sampai capek ngeladenin jawab dia ngomong gitu. So saya bersyukur sekali ibu mengatakan itu setelah saya berumur 27 tahun. Coba kalau itu ibu ngomong kayak gitu ketika saya umur 10 tahun, coba. Saya nggak bakal ngomong lagi. Nggak jadi di Batar, nggak jadi pergi ke luar negeri, dibayarin kampus, nggak jadi. Jadi tipsnya ketika saya lahir anak pertama, itu si Amal, ya itu 2 kali lipat saya itu. Ini apa, Umi? Ini kenapa? Itu apa? Apa ini? Itu. Teng. Itu tanya. Jadi mikir, oh inilah ya Allah ujian untuk kedua orang tua saya ketika saya kecil gitu. Jadi kasih tahu ibu, jadi kalau kamu lagi capek atau lelah dan dia tetap bertanya, bilang aja gini, Nak, kita lanjutin ceritanya besok ya. Gitu. Jadi bukan diam sekarang ya Umi nih. No. Saking nggak pernah saya kasih tahu diam, kalau sekarang dia udah tahu kosakata diam itu apa. Sampai umur berapa ya belum dikenalkan dengan kosakata diam? 3 tahun. Diam, Mama. Diam tuh apa, Umi? Dia nggak tahu apa itu diam. Pertama kali saya itu kan, diam Mama dulu ya. Diam tuh apa, Umi? Saking nggak pernah disuruh diam gitu, jadi dia nggak tahu diam apa. So gitu. Jadi motivasi saya yang terbesar itu tadi, so I'm a Muslim dan Allah kasih rezeki. Kalau kata Ustadz, kemampuan itu atau kepintaran di bidang tertentu itu adalah rezeki gitu. Rezeki kasih Allah rezeki kepandaian bahasa Inggris dan pemikir. Dan inilah salah satu kontribusi CEO saya untuk umat ya, walaupun masih sedikit, tapi ya begitulah cara dakwah. Ya, seperti itu, Ustazah. Mohon maaf kalau panjang kali lebar sekali. Tidak apa-apa, Ustazah, Miss.
Okay, thank you so much, Mrs. Nurul Huda. Has shared knowledge and experience that may be useful for all of us. Thank you. Yeah, thank you for having me. Thank you, Miss. Jazakallah khair. Itu juga Misi Nurul. Finally, we come to the of the event. I as a presenter are very sorry if there are many mistakes in bringing this event. I'm very sorry. Let's close this event with prayer together. Let's istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. May the event which we have to is beneficial for all of us. Thank you for coming, Ummahat of Markas Quran students. It has been all pleasure to host this event. We look forward to seeing you at the next class, maybe. Yes, Mrs. Nurul Huda. Yeah, inshallah. Yeah. Insyaallah. Inshallah. We will join in English classroom with Mrs. Nurul Huda. Inshallah. And the last word, I want to say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.